Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Ushul Iman. Dan insyaallah kita sampai di bab terakhir dari kitab ini, yaitu tentang al-iman bil qadar, ya, yaitu rukun iman yang keenam, tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, apa saja yang perlu kita imani berkaitan dengan rukun iman yang keenam ini, apa saja cakupannya, dan apa saja penyimpangan yang terjadi dalam bab ini, ya insyaallah ini akan kita baca. Berarti kita udah membaca hampir semua isi kitab, ya. Berarti kita udah melewati 5 rukun iman. Pertama, iman kepada Allah, kita udah selesai bacanya. Iman kepada malaikat, ya, iman kepada Rasul, kepada kitab, dan terakhir kemarin iman kepada hari akhir. Ya, maka ketika kita sudah membacanya, sudah mengetahuinya, maka ini menjadi modal bagi kita untuk bersemangat memperbaiki rukun iman kita, supaya kita tidak jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap rukun iman ini. Taib. Dan iman kepada qadar ini adalah bab yang cukup berat, ya. Kenapa? Karena iman kepada qadar ini berkaitan dengan perkara yang sangat gaib, yang banyak terjadi penyimpangan, ya, terhadap iman ini, terhadap rukun iman ini. Dan malahan penyimpangan terjadi kepada iman kepada qadar ini muncul di awal-awal Islam, ya, bahkan muncul di zaman sahabat. Nah, ini menandakan bahwasanya iman kepada qadar ini adalah perkara yang menjadi bahan atau menjadi tempat perselisihan. Ya, firqah atau kelompok yang pertama muncul terhadap bab ini adalah kelompok Qadariyah. Ya, kalau kita baca kelompok Qadariyah muncul di zaman sahabat, yaitu ketika sahabat Ibnu Umar, ya. Dan kelompok Qadariyah ini muncul di zaman sahabat Ibnu Umar, menandakan bahwasanya ini muncul di awal-awal keislaman, menandakan bahwasanya sahabat masih ada, sudah muncul penyimpangan dalam bab iman kepada qadar. Baik, kita mulai baca. Insyaallah kita minta Rifki, ya. Pada Ustaz Rifki baca al-iman bil qadri. Naam. Al-iman bil qadri. Al-qadru bil fathid dal. Takdirullahi ta'ala lil kainat. Hasbama sabaqa bihi ilmuhu waqtadat hikmatuhu. Ya, perhatikan. Iman kepada takdir dengan memfathah dalnya. Iman kepada qadar. Al-qadaru yaitu bi fathhi dal. Maksudnya berarti kita bacanya bukan qadru, tapi qadaru. Dalnya kita baca fathah. Qadaru. Adalah apa itu qadar, kan gitu. Qadar adalah takdir Allah Ta'ala untuk kainat, wujud makhluk. Nah, lil kainat, bagi semua ciptaannya. Makhluk ciptaannya. Hasbama sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bukan. Sabaqa bi'ilmu, sesuai dengan yang sudah terdahulu dengan ilmunya. Ilmu Allah maksudnya. Hasbama sabaqa bihi ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Dan sesuai dengan apa yang dituntut
dari hikmahnya. Maknanya. Nah, dari Kita tuh hikmah tuntut. ya dituntut atau yang terkandung ya. Iqtadatu hikmatuhu, sesuai dengan yang terkandung dengan hikmahnya. Ini mana dari qadar ya. Kalau kita lihat di Al-Quran muncul beberapa lafaz tentang qadar. Di antaranya adalah lafaz inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini surah apa? Al-Qamar ya. Bahwasanya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdirnya, dengan kadarnya. Ya, qadar di sini maksudnya apa? Adalah takdir Allah. Takdir Allah terhadap makhluk-makhluknya. Bahwasanya Allah telah menakdirkan ya semua yang berkaitan dengan ciptaannya sesuai dengan ilmunya, ya sesuai dengan ilmu Allah. Maksudnya ilmu Allah itu adalah meliputi semua makhluknya. Berarti Allah Maha mengetahui dari kepada semua ciptaannya dan sesuai dengan hikmah yang diinginkannya. Menandakan bahwasanya semua yang Allah takdirkan dari apa yang ada di atas dunia ini itu adalah mengandung hikmah yang kadang-kala kita tidak tahu, kadang-kala kita mengetahui hikmahnya. Tapi yang perlu kita yakini, segala sesuatu ini adalah dengan hikmah. Ya, segala sesuatu dengan hikmah. Maksudnya Allah tidak ciptakan, Allah tidak takdirkan begitu saja dengan sia-sia, tapi ada hikmahnya. Nah, baik lanjut. Al-imanu Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Dan iman dengan qadar mencangkup 4 perkara. Ya. Al-awwal al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Azalan wa abadan. Sawa'an kana dzalika mimma yata'allaqu. Oh, ini salah. Ya, itu salah itu. Bi af'alihi au bi af'ali ibadihi. Baik, perhatikan dulu. Yang pertama iman dengan beriman dengan Allah beriman dengan Allah bahwa Dia mengetahui ya mengimani, meyakini. Nah, ini cakupan iman kepada qadar yang pertama. Yaitu al-iman, itu mengimani bahwasanya Allah itu apa? Alima bi kulli, Maha mengetahui segala sesuatu. Jumlatan wa tafsilan. Baik secara global, jumlatan yang global, umum, global, rinci dan terperinci. Azalan wa abadan. Berarti azalan, azali. Nah, sejak zaman azali kan itu maksudnya. Azalan itu maksudnya sejak awal penciptaan. Belum azali itu segala sesuatu yang tidak ada awalnya. Abadan tidak terlihat. Abadan selamanya. Nah, jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu baik secara global dan terperinci sejak zaman azali sampai abadan, sampai selamanya, sampai tanpa ujung. Ya. Jadi sejak belum ada permulaan sampai tidak ada akhir. Nah, maksudnya ilmu Allah itu tidak terbatas. Itu maksudnya. Sawa'an kana dzalika, baik itu mimma yata'allaqu bi af'alihi, baik itu atau ilmu Allah itu berkaitan dengan af'alnya Allah, perbuatannya Allah, atau berkaitan dengan makhluk hamba-hambanya. Nah, apa kata kunci yang perlu kita catat di sini yaitu lafaz alima. Ya, jadi cakupan iman kepada qadar yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya itu Allah itu Maha Alim. Maka kita catat alima. Insyaallah nanti kita simpulkan di akhir. Tapi sekarang kita sebutkan ketika iman kepada qadar, apa yang perlu kita imani? 4 perkara. Ulama mengasih kata kuncinya gampang saja. Apa yang 4 kata ulama? Alima, kataba, sya'a, khalaqa. 4 ini. Alima, kataba, sya'a, khalaqa. Nah, mudah ngafalnya ya. Pertama, Allah itu alima. Allah Maha mengetahui. Maka wajib ketika kita mengatakan saya iman kepada qadar, wajib kita imani bahwa Allah Maha mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Semuanya. Baik secara global, secara
terperinci. Allah mengetahui apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang antum rahasiakan, apa yang antum tampakkan. Semua Allah Maha mengetahuinya. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya nanti yang kita baca adalah katabah, yaitu menulis. Katabah artinya menulis. Maksudnya kita wajib imani bahwa segala sesuatu yang ada di atas dunia ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi, wajib kita imani. Ini namanya katabah. Ketiga nanti yang akan kita baca juga adalah sya'a. Sya'a itu dari kata masyiah. Itu berkehendak. Wajib kita yakini maksudnya Allah itu maha berkehendak. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang di atas terjadi di atas dunia ini, baik itu berkaitan dengan perbuatan kita atau perbuatan Allah, itu di bawah kehendaknya Allah. Ya, dan ini banyak penyimpangan di antara terjadi adalah dalam bab ini. Maksudnya mereka mengatakan Allah itu tidak berkehendak katanya. Maksudnya perbuatan kita itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena kehendak kita sendiri katanya. Ini penyimpangan dalam bab qadar. Dan ini salah. Yang benarnya apa? Wajib kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berkehendak, maka dia tidak akan terjadi. Dan yang keempat yaitu khalaqah. Yaitu kita yakini bahwasanya segala sesuatu di atas dunia ini adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Baik itu adalah benda, berkaitan dengan benda, atau perbuatan. Perbuatan kita, apa yang kita kerjakan itu adalah ciptaan Allah juga. Ya, maka ini yang perlu kita yakini dalam bab qadar. Gampang saja 4 ini. Ya, ini kata kunci yang pertama adalah alima. Lanjut, asani. Satu lagi. Asani al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz wa fiha zainil amrayni yaqulu Allah Ta'ala alam ta'lama anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa fi sahihi muslimin an Abdullah bin Amri ibn al-Asi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sanatin. Nabi 50,000 sanatin. Nah, terjem. Yang kedua, iman bahwasanya Allah menulis qadar di Lauhil Mahfuz. Ya, mengimani bahwasanya Allah sudah menulis menulis semua itu. Maka ini kata kunci apa? Menulis, katabah di Lauhil Mahfuz. Nah, mana dalilnya? Lanjutkan, wa fi hazainil amrayni, dan dua perkara ini. Mana dua perkara? Iman alima dan ya, katabah. Alima dan katabah. Ya, dalam ilma dan katabah itu tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allah berfirman, apakah kalian tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi? Itu ada di dalam kitab. Nah, semuanya itu mudah bagi Allah. Nah, ini dalil dari dua rukun atau dua cakupan iman kepada qadar. Pertama adalah Allah Maha mengetahui, kedua Allah sudah menulisnya. Itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 70. Ya, saya buka. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu. Di sini apa? Ada kata ya'lamu. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha tahu, ya'lamu ma fi samai wal ardh, apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Ini dalil tentang kitab, tentang kitabah. Bahwasanya Allah sudah menulis. Yaitu semua itu sudah ada dalam kitab. Kitab itu adalah maksudnya yang ada di Lauhil Mahfuz, yaitu buku catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil
tentang Allah Maha mengetahui dan Allah sudah menuliskan. Ya, dengan perintah kepada qalam. Ini yang bisa kita baca di surat Al-Qalam. Nun wal qalam wa ma yasturun. Allah berfirman nun demi Al-Qalam dan apa yang ditulisnya. Nah, baik, ini dalil dari Quran. Bukan dalil dari sunnah tentang kitabah. Fi Sahih Muslim. Dan di Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr dan Ibnu As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As, nama sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menulis takdir-takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi selama 5.000 tahun. 50.000, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Nah, ini dalilnya sahih hadisnya. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, sungguhnya Allah sudah menuliskan semua takdir dari makhluk ini. Sejak kapan? Sejak 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah, lihat bagaimana ilmunya Allah dan bagaimana penulisan ini sudah ada sejak zaman azali. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ini semua sudah dituliskan. Apa saja yang terjadi sampai akhir zaman itu sudah tertulis. Ya, itu sudah tertulis. Ini menandakan bahwasanya wajib kita imani semua ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan siapa penduduk surga, penduduk neraka itu sudah tertulis. Nanti kita bisa baca hadisnya nanti setelah ini. Ya, bahwasanya penghuni fulan ini penghuni neraka, fulan ini penghuni surga, ini sudah tertulis sejak zaman azali. Tempat kita di akhir zaman itu sudah tertuliskan. Kita hanya menjalani apa yang sudah tertulis itu. Kita hanya meniti apa yang sudah tertulis dari catatan kita. Cuma kan kita nggak tahu bagaimana catatan kita. Ya. Tapi yang wajib kita imani semua ini sudah tertulis. Nah, jazakallah khair Ustaz. Rifki barakallahu fiik. Kita lanjutkan nomor 3. Berarti kita sudah dapat 2 poin iman kepada qada dan qadar, 2 rukun. Ya. Ini namanya rukun iman kepada qadar itu 4. Pertama alima, yaitu kita mengimani Allah itu Maha mengetahui. Kedua, kataba, kita imani bahwasanya Allah sudah menuliskannya dalam buku catatan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, ini akan kita baca. Kita minta Ustadz Fathur. Nah, mana Fathur? Baik, Fathur belum aktif. Pak Bahrun sama kita, Pak Bahrun? Saya hadir. Baik, tafadhal Pak Yahya. Halaman berapa, Pak Yai? 53. Iya, bentar. As-salisu. As-salisu. Yang itu ya, al-imanu. Al-imanu bi'an bi'anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Sawa'an kanat mimma yata'allaku bi fi'lihi amma mimma yata'allaku bi fi'lil makhlukina. Qala Allah Ta'ala fima
yata'allaku bi fi'lihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabbuka bi khalqu yakhluqu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, lanjut. Wa qala wa yaf'alullahu ma yasha' wa qala huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' wa qala ta'ala fima yata'allaqa bi fi'lil mahlukina walau sya'allahu lasallatahum alaikum falqatalukum wa qala law sya'allahu ma fa'aluhu fadarahum wa ma yaftarun. Ya, Mumtaz. Tarjim. Tarjim yang ketiga, iman tentang jamin. Ya, mengimani bahwasannya semua kainat, semua ciptaan. Oh, kainat itu ciptaan. Semua kainat la takunu tidak akan terjadi kecuali dengan bimasyiatillah, dibawa dengan kehendaknya Allah. Dan kehendaknya Allah. Oh, sesuatu ciptaan tidak akan terjadi dengan irodat lah ya, dengan keinginannya Allah. Allah Ta'ala. Sawaan sama kanat. Baik, ya, sawaan karena kita katakan baik dia. Baik dia ya ta'alaku. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Baik dengan perbuatan Allah atau yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Allah berfirman tentang yang berkaitan dengan perbuatannya adalah warabbuka yakhluqu, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia inginkan, wa yakhtar. Wayatar apa, Pak? Dan memilih. Oh, dan memilih dari apa itu. yang dia kehendaki. Iya. Dia memilih di antara makhluknya siapa yang menjadi rasul misalnya. Oh, tahir ya, tahir. Waqala, dan Allah berfirman, wa yaf'alullah, Allah menciptakan apa yang dia inginkan. Allah mengerjakan mengerjakan apa yang dia inginkan. Ya? Ya, betul. Ya. Dan Allah berfirman, wallazi, dialah yang yusawwirukum, membentuk arham, membentuk kalian dalam fil arham, dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, fima yata'alaku, tentang perbuatan makhluknya. Ya, kalau yang tadi yang berkaitan dengan perbuatan Allah, ini sekarang perbuatan makhluknya. Perbuatan makhluk. Itu juga di bawah keinginan Allah. Mana dalilnya? Irodatnya. Dalilnya ada walau sya'allah, dan Allah menghendaki. Walau. Seandainya Allah, sekiranya Allah menghendaki. Sekiranya Allah menghendaki, lasalatahum. Alaikum. Sungguh dia akan menjadikan kalian. Gimana? Lasallatahum, dia akan menjadikan mereka berkuasa alaikum, atas kalian. Itu orang kafir. Kalau Allah kehendaki, orang kafir itu akan menguasai kalian. Falaqatalukum, lalu mereka akan membunuh kalian. Waqala law sya'allah, kalau seandainya Allah fa'aluhu, berkehendak, sekiranya Allah menginginkan, fa'alu, misalnya mereka tidak akan mengerjakan kesyirikan, kesyirikan, ya misalnya.
Oh, Fadharhum. Maka tinggalkanlah mereka. Wama yaftarun. Wama yaftarun, dan apa yang mereka perbuat. Ya, Oh, apa iya. yang mereka perbuat yang tidak ada ilmunya. Apa yang mereka buat-buat kan gitu. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Ini dalil Iya. ini cakupan yang ketiga. Dan ini irodat ya Pak? Ini kehendak Allah ya, irodat ya? Masyiah dan iradah ya. Dia masyiah dan iradah itu adalah sinonim, tapi dia ada perbedaan meskipun tidak banyak. Tapi kalau di lafaz Qur'annya dipakai masyiah kan, walau sya Allah pakai lafaz. Jadi masyiah itu kurang lebih mirip sinonim dengan irodah ya? Betul. Kehendak artinya sama. Nah. Ya. Baik, makasih ya. Maka wajib kita imani bahwasanya Allah itu segala sesuatu ini terjadi di bawah kehendaknya, di bawah tahtal masyiah, itu namanya tahtal masyiah. Nah, baik berkaitan dengan perbuatan Allah. Maksudnya kalau Allah berbuat itu juga dengan kehendaknya. Kehendaknya. Ini sudah pasti ya. Jadi nggak mungkin Allah berbuat tanpa kehendaknya. Sebagaimana kita berbuat tentu karena kita berkehendak juga. Oh, ini yang oleh Mu'tazilah nggak diyakini. Nggak diyakini. Dan Qadariyah pun juga nggak meyakini bab ini katanya. Iya, Allah bertindak dengan zatnya, bukan dengan ya. Dan juga semua perbuatan makhluk itu juga di bawah masyiatillah. Nah, ini yang dinafikan oleh Qadariyah. Qadariyah mengatakan perbuatan makhluk ini bukan masyiatillah, tapi kehendak kita katanya. Maksudnya Allah tuh nggak mengetahui kecuali kalau sudah terjadi. Nah, ini kan masya Allah yang sangat berat. Baik, maka kita catat kata kuncinya apa? Masyiah. Yaitu sya'a. Itu tadi Zuhiriyah atau apa satu lagi selain Mu'tazilah apa? Qadariyah. Qadariyah ya. Qadariyah. Yang menafikan qadar. Iya. Lawan dari Jabariyah ya? Lawan Jabariyah. Kalau Jabariyah yang semuanya kepada qadar. Kepada qadar. Kalau sesuatu itu udah sesuai dengan qadar saja, kita jalan saja katanya. Baik, lanjut Pak ya. Ar-Rabi'u. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ar-Rabi'u al-imanu bi anna jami'al tadi apa? Kainati makhluqatillahi bi'anna jami'al kainati makhluqatun lillahi. Makhluqatul lillahi ta'ala bidawatiha. Ya. Wasifatiha wa harakatiha. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa qala Nabiyyi an huruf jar. Huruf jar ya. An-nabiyallahi Ibrahim alaihi salati wasalami annahu alaihi salatu wassalamu. Alaihi salatu wassalamu annahu qala liqaumihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Naam, baik, terjem. Yang keempat, iman tentang semua perbuatan makhluk Allah. Mengimani bahwasanya semua ciptaannya semua makhluk adalah makhluk bagi Allah. Semua ciptaannya adalah makhluk bagi Allah. Adalah makhluknya Allah. Bidawatiha dengan zatnya. Maksudnya Allah lah yang menciptakan zatnya. Ya, zatnya maksudnya wujudnya, matahari, planet, bumi, manusia, hewan. Itu Allah cipta, itu adalah makhluk Allah
zatnya langsung itu makhluk Allah. Ini hal yang maklum ya kan. Diri kita, gunung, bumi itu makhluk Allah. Zatnya itu makhluk dan sifat-sifatnya. Dan sifatnya itu juga makhluk. Maksudnya juga ciptaan Allah. Paham maksudnya? Sifat dari makhluk. Sifat dari makhluk. Nah, itu sifat dari makhluk itu juga makhluk. Iya. Dan harokatiha. Berarti harokat. Gerak-geriknya. Perbuatannya itu juga makhluk. Oh, gitu. Maka perbuatan kita itu makhluk. Nah, ini yang perlu kita imani. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang ada dalam nas dan ada dalam Al-Quran. Allah katakan, ini ada dalam Allah menciptakan Allah cipta kalian dan apa yang kalian kerjakan itu juga Allah ciptakan. Berarti Allah menciptakan kalian semuanya. Allah menciptakan kalian semuanya, berarti Allah ciptakan zat kalian, Allah ciptakan sifat kalian, sifatnya dan gerak-geriknya. Nah, ini dia, Masya Allah. Mana dalilnya? Ini kita lihat dalilnya. Qala Allah Ta'ala, Allahu khaliqu, Allah menciptakan segala sesuatu, wa dan dia ala kulli sa'in wakil. Menjaga, wakil ini artinya memelihara, menjaga. Dan dia menjaga, maha memelihara atas segala sesuatu. Nah, ini dalil bahwasanya Allah menciptakan semuanya. Allah khaliqu kulli syai'. Berarti Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, dalil yang kedua, waqala khalaqa, dan Allah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu dengan ukuran, dengan kadar. Faqaddarahu taqdira. Ya, dengan Allah, kadar yang pas. Ya, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan pas. Faqaddarahu taqdira. Ini masih ini dalil tentang sifat. Kalau yang di atas dalil tentang zat, maksudnya zat itu wujud kita itu ciptaan, khaliqu kulli syai'. Yang kedua ini dalil bahwasanya sifat kita juga ciptakan, juga ciptaan Allah. Wa khalaqa kulla syai'. Ini dalilnya, Allah menciptakan sesuatu, lalu Allah kasih nilainya, takdirnya, ukurannya. Ukurannya misalnya sifatnya bagaimana, tingginya berapa, kalau gunung tingginya berapa, itu sudah takdir Allah. Ya, nah, dan kalau kita lihat dalil bahwasanya harokat, gerak-gerik juga ciptaan Allah. Ini dalil yang ketiga. Waqala tadi khalaqa kulli syai'in. Nah, bawahnya lagi waqala an-nabiyillah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dan Allah menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian tidak ketahui. Ta'malun, apa yang kalian kerjakan? Oh, ta'malun sih, ta'malun ya. Ya. Oh iya. Ini dalil bahwasanya Allah, gerak-gerik kita itu juga ciptaan Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ya, ayat 96 melalui lisannya Ibrahim. Ini Ibrahim yang bilang kepada kaumnya. Maka kata Ibrahim, Allahu khalaqakum. Allah lah yang mencipta kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Kerjakan. Allah menciptakan kalian dan pekerjaan kalian itu juga ciptaan Allah. Nah, maka yang tiga ini kita imani ya. Nah, kalau seseorang berbuat jelek gimana? Itu kan pilihan, Pak Guru. Iya, ini masuk dalam bab masyiah iradah. Maksudnya ada orang kafir, Ustaz, ada orang mencuri, ada orang berzina. Apakah itu juga kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau kita bilang kehendak Allah, berarti Allah itu tidak mengetahui berarti. Nah, cuma nanti kehendak Allah itu ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Nah, ini maksudnya. Ini babnya luas nanti. Ini kalau kita bahas dalam bab qadar ini bisa panjang. Jadi ada iradah syar'iyah, yaitu Allah berkehendak dan Allah suka. Ada yang kauniyah. Ya. Allah berkehendak tapi Allah tidak redoi. Oh, itu ridhonya ya, enggak ada. Jadi ada yang Allah berkehendak. Iya. Tapi wajib kita imani, maksudnya semua ini segala itu. Kalau satu Allah tahu, Allah tahu. Itu. Nah, Allah berkehendak.
Tapi belum tentu diridhoi ya, belum. Iya. Oke. Baik, jazakallah khair Pak Yahya, barakallahu fiik. Iya, Mas. Ya. Siapa yang mau baca silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Pak Muhammad. Alhamdulillah khair Ustaz. Nah, Masya Allah. Lanjutkan. Wal imanu bil qadari bacanya dalnya fathah ya. Wal imanu bil qadari ala ma wasfana la yunafi ay yakuna lil abdi masyiati fi af'alihi masyiatun atau masyiatun fi af'alihi ikhtiyariyati wa qudrati 'alaiha li'anna syar'a wal waqi'a dalani ala isbati dzalika lahu. Nah, baik, perhatikan dulu sampai sini. Dan iman kepada qadar atas apa yang kita sifatkan. Dalam mawasofna, beriman kepada qadar dengan apa yang sudah kita sebut di atas, misalnya 4 yang perkara di atas. Tidaklah menafikan betul bahwa menjadikan bagi seorang hamba kehendak di dalam perbuatannya. Ya, dan pilihannya. Menafikan bahwasanya seorang hamba itu memiliki kehendak dalam perbuatannya. Ikhtiyari ya. Nah, pada ikhtiyari. Yang dia pilihannya Ustaz. Pilihan yang dia pilih. Betul. Qudrati dan berkuasa atasnya. Ya, mampu. Maksudnya kita hamba juga memiliki kehendak dan memiliki kemampuan atasnya. Kenapa? Mana dalilnya? Karena syariatnya. Dan terjadi menunjukkan ya syar'a wal waqi' dalani ala itsbati dzalik. Karena syariat, maksudnya dalil dari Quran dan Sunnah itu nama syariat. Karena dalil syar'i wal waqi' dan fakta, nah waqi' ini artinya dalil faktanya menunjukkan atas faktanya menunjukkan atas penetapan yang demikian baginya. Demikian itu. Ya. Kita mulai dalil dari syar'i. Ini paham bab kita sekarang? Ini yang apa namanya? Membantah Jabariyah. Jabariyah mengatakan kita ini nggak punya kehendak. Semua yang kita kerjakan itu atas kehendak Allah. Kita hanya ikut alur saja katanya. Ini firqah Jabariyah. Mereka firqah Jabariyah mengatakan ya udah kalau kita penghuni memang udah dicatatkan penghuni neraka ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi katanya. Jadi kita ikut aja katanya. Ini sebenarnya pendapat yang batil. Ya. Kita mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha menciptakan, Allah menuliskan, lalu Allah Maha berkehendak, lalu Allah menciptakan semuanya. Ini tidak menafikan bahwasanya kita makhluk itu juga punya masyiah, iradah, juga punya keinginan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, ikhtiyariyah, pilihan kita. Wa qudrah, dan kita memiliki kemampuan atasnya. Berbeda sama Jabariyah mengatakan tidak, kita nggak punya kudrah gitu. Kita hanya berjalan di bawah kehendaknya Allah kata mereka. Mana dalil bahwasanya kita juga punya masyiah? Yaitu dalil dari syar'i dan dari fakta. Kita lihat dalil dari syar'i Pak Muhammad. Amma syar'u faqad qala Allah Ta'ala fi masyiati faman syaa faman ya. Faman itu salah sama. Faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba. Wa qala fa'tu harsakum anna syi'tum. Wa qala fil qudrah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, mumtaz. Terjem. Adapun secara syar'i maka sungguh Allah Ta'ala tentang
masyiah Allah memfirmankan tentang kehendaknya tentang masyiatil makhluk. Nah, tentang kehendaknya makhluk. Maka orang yang Faman syaa'a attakhadha ila rabbi. Maka siapa yang ingin kan gitu. Barang siapa yang ingin, tentu dia ittakhadha ila rabbi, tentu dia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Ma'abani jalan kembali. Maksudnya siapa yang ingin, maka dia bisa mencari jalan pulang kepada Rabbnya, itu jalan mustaqim, jalan siratul mustaqim. Ya, kalau dia ingin tentu dia bisa menempuh jalan yang benar kan gitu Mas. Makanya kan kita punya masyiah karena Allah firman-Nya apa? Faman syaa. Maka siapa yang ingin, udah. Siapa yang ingin dia kafir, siapa yang ingin dia mukmin. Ini dia ayat lain kan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Ini menandakan bahwa kita punya masyiah. Nah, ini banyak dalil dalam Al-Qur'an tentang bab ini. Dalil yang lain, waqala dan firman-Nya fa'tu maka ambil. Fa'tu harsakum datangilah ya, apa yang ladang kalian anna syi'tum, yang kalian kehendaki. Ya, dari manapun yang kalian kehendaki. Nah, maksudnya ini Baqarah nisa hukum harsul lakum, istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja kalian kehendaki. Nah, berarti ini menandakan kita punya masyiah karena Allah firman bahwa anna syi'tum. Anna syi'tum, kapanpun kalian inginkan. Berarti kita punya masyiah karena Allah SWT menisbatkan lafaz masyiah kepada kita. Syi'tum. Nah, domainnya antum, berarti antum fa'ilnya kan gitu. Wa qala fil qudrah. Dan firman Allah tentang qudrah. Qudrah adalah kemampuan. Kita punya masyiah dan kita punya kemampuan. Firman Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kalian dan dengarkanlah kalian dan taatilah. Nah, mana dalil di sini menandakan ada qudrah? Mastata'tum. Ya, betul. Ya, maksudnya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ini menandakan bahwasanya kita punya kemampuan untuk mewujudkannya. Allah tidak membebani kita dalam hal ketakwaan kecuali dengan sebatas kemampuan kita. Dan dengarlah dan taatilah. Maka di ayat ini sebenarnya mencakup juga tentang masyiah, tentang kehendak. Itu lafaz wasma'u. Ya, dengarkanlah. Jadi menandakan kalau kalian dengar berarti kalau kalian mau ya udah kalian bisa dengar. Wa'ti'u dan taatilah kalau kalian mau kan gitu kan. Wa qala dan firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang pun. Tidaklah Allah membebani setiap diri kecuali sesuai kesanggupannya. Nah, baginya laha ma kasabat. Baginya apa yang dia kehendaki dari amal kebaikan. Laha ini dia menunjukkan amal baik. Dan baginya pahala dari apa yang dia kerjakan. Wa alaiha ini menandakan buruk, dan baginya azab atas apa yang dia perbuat. Mana dalil dari sini menandakan ada qudrah, Pak Muhammad? Wus'aha. Sanggupan. Insya Allah tidak membebani kalian kecuali atas kesanggupan kalian. Menandakan kita punya kesanggupan, kita punya qudrah. Ya. Maka ini dalil dari syar'i menetapkan bahwasanya Allah punya masyiah dan semua yang kita perbuat itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, tapi kita juga punya masyiah. Ya, ulama mengatakan masyiatina, masyiatil makhluk ini sejalan dengan masyiatillah. Masyiatil makhluk sejalan dengan masyiatillah. Ini lebih jelas lagi dengan adanya hadis Nabi SAW, nanti insyaallah muncul di bawah ini. Baik, lanjut. Wa ammal waqi'. Dalil secara wa ammal waqi'u fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyi'ati wa qudrati. Masyi'atan. Isim anna ya. Anna lahu masyi'atan wa qudratan. Bihima yaf'alu
wa bihima yatruku Mm-mm. wa yafruqu bainama yaqa'u bi iradatihi Mm-mm. kal masyi'i wa ma yaqa'u bi Kalmasyi kal masyi wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irti'asyi. Irti'asy ini dia kal menggigil. irti'asyi Mm-mm. Lakinna lakinna masyiatil abdi wa qudratihi lakinna huruf nasab. Lakinna masyiatal abdi masyiatal abdi wa qudratihi waqi'atani wa qudratahu waqi'atani bimasyiatillahi ta'ala. Qudratihi liqaulillahi ta'ala liman sya'a minkum ayyastaqim ayyastaqimu an yastaqima an huruf nasab. Ayyastaqima wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbal alamin. Ya, Rabbu. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini salah harfnya. Nah. Wali anna yakunu wali annal kauna. Wali anna yakuna bukan yakun, enggak ada ya. Li annal kaun. Kaun ini artinya alam. Wali anna kauna. Ya. Wali anna kauna kullahu mulkun lillahi ta'ala fala yakunu fala yakunu bi malakihi syai'un bi mulkihi syai'in biduni ilmihi wa syai'un dah betul isim kana fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Nanti kan adapun dalil dari lapangan ya, wakil ini secara kenyataan, secara nyata. Maka setiap manusia mengetahui bahwasanya baginya kehendak dan kesanggupan dengan keduanya dan ia berbuat dengan keduanya dia berbuat, maksudnya dengan kehendak dengan keduanya ia berbuat dan dengan keduanya ia meninggalkan. Betul. Dan dia bisa membedakan di antara apa yang terjadi dengan kehendaknya. Seperti berkehendak masih berjalan. Seperti berjalan dan apa yang terjadi tanpa irodahnya seperti di ghairi iradati dan apa yang terjadi di luar kehendaknya. Seperti irti'asy ini orang yang lagi demam dan dia menggigil. Kan itu bukan karena keinginannya, cuma memang dia dibawa ke sana kan gitu. Irti'asy menggigil di luar kehendaknya misalnya. Akan tetapi masyiah kehendak seorang hamba dan kemampuannya keduanya terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, wa qudratihi dan kehendak dan kemampuannya Allah. Kemampuan Allah dan kemampuan Allah. Ini enggak ada koma sebenarnya di sini. Waqi'atani bi masyiatillahi wa qudratihi. Ini maksudnya. Ya, maksudnya kehendak makhluk itu terjadi, tidak ada kehendak makhluk dan tidak ada kesanggupan itu kecuali di bawah kehendak Allah yang pertama tadi. Jadi di bawah kehendak Allah dan kemampuan Allah. Di qaulillahi ta'ala, mana dalilnya yang berkaitan dengan ini? Bahwasanya kita punya kehendak ya secara fakta, secara lapangan, ini dia. Liman sya'a minkum an yastaqim. Bagi siapa yang berkehendak di antara kalian menempuh jalan yang lurus. Ya, maka kalau kalian ingin, kalian bisa menempuh jalan yang lurus. Mana dalil bahwasanya semua kehendak kita itu bawah kehendak Allah. Nah, ini dia. Wa ma tasyaun
Dan tidaklah ada yang kalian kehendaki illa lanjut. Tiadalah wa ma tasyauna, tiada apa yang kalian kehendaki itu dan kecuali dan apa yang mereka kehendaki itu kecuali illa an yasha Allah, kecuali jika Allah Rabbul Alamin juga menghendakinya. Ini dalil bahwasanya masyiatil makhluk di bawah masyiatillah. Ya. Wajib kita imani ini. Maksudnya kita punya iradah, kita punya masyiah. Dan masyiah kita, kudrah kita itu di bawah masyiatillah. Mana dalilnya akhir surat At-Takwir. Wa ma tasya'un. Ya, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki itu illa an yasha Allah, kecuali di bawah kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Nah, dan dalil lanjutnya, dalil secara akal, ini dia. Li'annal kaun, lanjutkan Pak Muhammad, li'annal kauna kullahu, karena semua kaun ini adalah alam semesta. Karena alam semuanya adalah mulkun lillah, milik kerajaan Allah, bagi Allah, milik Allah. Maka fala yakunu fi mulkihi syai'un, maka tidak mungkin ada di dalam kerajaannya sesuatu biduni ilmi. Maksudnya tidak ada terjadi di dalam kekuasaan Allah tanpa pengetahuannya dan tanpa di bawah kehendaknya. Ya. Maka ini jelas bahwasanya Allah berkehendak, ini kita imani, dan kita juga punya kehendak. Dan di bab ini muncul dua kelompok yang berlawanan, yang ifrat sama tafrid. Yang satu menafikan kehendak Allah. Ini yang Qadariyah mengatakan semua kehendak kita. Allah itu hanya nunggu saja. Nah, semua Allah nggak berkehendak, semua kehendak kita. Ya, Allah itu cukup membalas apa yang sudah kita hasilkan di dunia ini. Ya, kalau kita kerjakan kebaikan, Allah balas juga. Kalau kita kerjakan keburukan, Allah balas neraka. Ini Qadariyah mengatakan. Allah tidak mengetahui kecuali kalau sudah terjadi, katanya. Nah, ini kelompok pertama. Dia menafikan masyiatillah. Kelompok kedua sebaliknya. Dia menafikan masyiatil makhluk. Semua yang ada sebenarnya masyiatillah. Itu adalah kehendak Allah. Ini Jabariyah. Maksudnya apa yang kita kerjakan dari kebaikan dan keburukan itu bukan kehendak kita, katanya. Itu kehendak Allah saja. Ya, maka kita hanya ikut alur saja, katanya. Ya, maka ini firqah yang disesatkan oleh para ulama, karena nanti kalau kita yakini seperti ini, nanti orang berhujah di akhir zaman dengan qadar. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, nanti ada ayatnya. Ya, ada orang kafir nanti di akhir zaman dia berhujah dengan qadar. Mereka mengatakan, kalau Allah ingin tentu kami nggak kafir, katanya. Kami kafir itu karena keinginan Allah, kata mereka. Nah, ini bantah untuk Jabariyah sebenarnya. Ya, mereka mengatakan semua ini hanya masyiatillah, bukan kita nggak punya masyiat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka mengatakan Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Kehendak kita itu di bawah kehendak Allah sesuai dengan tahtal masyiah dan sesuai dengan catatan yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan kita dibalas dari amal kita itu karena perbuatan kita, karena kehendak kita. Ya, sesuai dengan dalil dalam Quran. Faman syaa falyu'min, itu yang tadi kita sudah baca. Kalau kalian ingin tentu kalian beriman, kalau kalian ingin kalian kafir. Nah, dan nanti kami akan balas. Ya. Nah, baik. Kita lanjut sedikit lagi. Jazakallah khair Pak Muhammad. Ada yang mau baca lagi? Ada yang mau baca? Pak Guru, saya tanya dikit mumpung babnya mengenai keinginan. Bagaimana kita menyelaraskan keinginan kita agar sesuai dengan kehendak Allah sehingga perbuatan kita itu mendapat ridhonya. Kita kadang-kadang mungkin bingung dalam satu hal, mana ini yang supaya kita selaras gitu, Pak. Itu yang fungsi kita berilmu. Oh, ilmu ya. Fungsi kita berilmu sebelum beramal. Maksudnya jalan untuk meraih keridhaan Allah itu bisa diketahui nggak? Bisa, ya kan? Bisa dipelajari nggak? Bisa. Itu dengan berilmu, dengan mempelajari bagaimana cara menempuh keridhaan Allah. Kalau kita sudah tahu, lalu kembali kepada keinginan kita lagi. Mau nggak kita ikutin atau tidak mau? Nah, kan gitu. Jadi cukup mudah jawabannya itu dengan kita menuntut ilmu, lalu kita berusaha menempuh
jalan keridhaan tadi. Ya, dan ini juga ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Nanti ada hadisnya seperti bawah ini. Ya Rasulullah, kalau penghuni neraka, penghuni surga itu sudah dicatat, ngapain juga kita beramal katanya kan? Ya cukup kita tunggu saja kan gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak malu, beramallah kalian, fakulun muyassar lima khuliqalah. Beramallah sesuai dengan apa yang kalian ketahui dari ilmu kalian, karena segala sesuatu itu dimudahkan menuju tempat akhirnya. Ini maksudnya. Ya, misalnya kalau orang yang sudah dikasih taufik ke surga, maka dia akan menempuh jalan surga. Iya. Nah, tentu dengan ilmu, Pak ya, barakallahu. Ya, baik. Baik. Nggak ada yang baca, kita kembali ke Rifki. Rifki mau baca? Nggak ada Rifki. Nah, silakan Rifki. Wal iman bil qadari wal imanu bil qadari ala ma wasafna la. Suara antum menggema, mungkin agak dijauhkan sedikit. Halo? Ya, silakan. Nah. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamnahu al abdu la yamnahul abda ya. La yamnahu al abda hujjatun ala ma maf'ul bih 2. Hujjatan ala ma taraka min al wajibati. Au fi'lin min al wajibati au fi'lan min fa'ala minal au fa'ala minal ma'asi. Wa ala hada fa ihtijajuhu bihi batilun min wujuhin. Al-awwal qauluhu ta'ala sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa zanna wa in antum illa takhrusun. Nah, ini bagus ayat ini dicatat Al-An'am ayat 8. Al-An'am ayat 148. Nah, nanti bisa dilihat tafsirnya. Nah, walau kana lahum beriman. Sekarang kita nggak baca atau artikan nih? Lanjut. Walau kana lahum hujjatun. Walau kana lahum hujjatun bil qadari ma adzaqahumullahu ba'sahu. Ya, artikan. Dan iman dengan qadar apa yang telah kita sebutkan tidak la yamnahul abda, tidak memberikan kepada hamba hujjah. Misalnya tidak menjadikan kepada hamba, atau seorang hamba tak bisa menjadikan dia sebagai hujjah ala ma taraka minal wajibat, terhadap apa yang dia tinggalkan dari perbuatan wajibat, atau apa yang dia kerjakan dari perbuatan kewajiban atau maksiat. Nah, ini bantahan terhadap orang-orang yang berhujjah dengan qadar terhadap perbuatan buruk. Misalnya dia mengatakan dia mencuri misalnya, lalu kita katakan kenapa untuk mencuri? Dia mengatakan kan semua sudah takdir Allah. Saya mencuri karena takdir Allah katanya. Ini nggak boleh kita berhujjah dengan qadar dalam hal ini ya.
Wa ala hadza, oleh sebab ini, fahtijajuhu bihi batil. Maka ihtijaj dia menjadikan dia hujah sama ihtijaj. Oh. Maka menjadikan qadar itu sebagai hujah itu batil. Batil. Ya, macam menjadikan dia hujah dalam bab berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban, ini batil. Min wujuhin. Batilnya dari beberapa aspek. Pertama, lihat. Kenapa batil? Kita nih sekarang batilnya orang berhujah dengan qadar dalam bab melanggar aturan. Yang pertama, yaitu dengan firman Allah. Ini yang tadi kita bilang. Dia berhujah dengan qadar di akhirat. Orang kafir. Nah, perhatikan. Al-An'am 148. Dan orang-orang yang syirik akan berkata apabila Allah berkehendak, orang musyrik akan berkata, "Lau sya Allah," ini katanya. Sekiranya Allah ingin, ma'asyrakna, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, dan tidak pula bapak kami, nenek moyang kami. Wala haramna min syai', dan kami tidak mengharamkan segala sesuatu. Dia berhujah dengan qadar. Ya, kalau Allah ingin tentu kami enggak musyrik. Kami musyrik di dunia itu karena keinginan Allah, kata mereka. Nah, maka kadzalika, lanjutan ayat, demikian pula, begitu pula kadzdzabal ladzina min qablihim, begitulah orang-orang sebelum mereka juga mendustakan sampai zaku, merasakan apa? Hatta zaku, sampai mereka merasakan baksana, azab baksana. Oh, sampai mereka merasakan azab. Katakanlah, apakah bagi kalian min ilmin, sebuah ilmu, maka keluarkanlah dia dari kami. Untuk kami. Misal, apakah kalian punya ilmu terhadap apa yang kalian katakan itu, lalu kalian paparkan kepada kami? Maksudnya ilmu berhujah yang qadar, ya. In tattabi'una, ini dia. Balasannya, tidaklah apa yang kalian ikuti illa dhon, artinya kecuali persangkaan belaka. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali hanya takhrusun. Takhrusun itu mengira-ngira saja. Maksudnya mereka mengatakan ini bukan berdasarkan ilmu, ini maksudnya. Apa yang mereka katakan ini hanyalah perkiraan, persangkaan saja. Nah, ini bantahan orang berhujah dengan qadar. Ya. Balasannya Allah perintahkan kepada Muhammad, katakanlah kepada mereka, kalian punya ilmu enggak dengan apa yang kalian katakan itu? Nah, gitu ya. Tidaklah kalian itu kecuali hanya persangkaan, dan kalian adalah orang-orang yang ragu. Ya. Baik, maka wajah istilahnya dari ayat ini adalah walau kana lahum hujjah bil qadar, seandainya mereka punya hujjah dengan qadar ini, ma'adzaqahumullahu ba'sa, tentu Allah tidak akan mengirimkan kepada mereka azabnya. Azab yang merasakan, ya. Allah tidak akan menjadikan mereka merasakan azabnya. Ya, paham ya? Ini dalil pertama membantah orang yang berhujjah dengan qadar dalam bab mengerjakan keburukan. Baik, kita lihat dalil kedua. As-tsani, kepada Rifki. As-tsani, qauluhu ta'ala, rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusuli wa kana Allahu azizan hakimah. Walau kanal qadaru hujjatan lil mukhalifina lam tantafi wala tantafi bi irsalir rusul lianna al mukhalifata ba'da irsalihim waqi'atun bi qadarillahi ta'ala. Ya, mumtaz. Terjem. Ini susah makanya ya, ini ada mantiknya soalnya. Asani yang kedua. Dan yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Rasul. Ini surat An-Nisa
ayat 165. Rusulan mubasyirin. Itu rasul-rasul itu adalah sebagai mengabarkan kabar gembira, memberi kabar gembira, wa mundirin, dan memberi kabar peringatan. Supaya apa? Li'alla yakuna supaya yakuna linnasi supaya manusia li'alla, supaya tidak ada alasan hujah. Li'alla yakuna linnasi, supaya tidak ada bagi manusia alasan kepada Allah, alasan untuk membantah Allah, ya, ini maksudnya ba'dar rusul, setelah Allah mengutus rasul itu. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Maksudnya kenapa Allah mengutus rasul? Supaya nanti orang-orang yang mengingkari risalah tidak berhujjah kepada Allah, membantah Allah setelah datangnya rasul ini. Ya. Kenapa? Karena ketika rasul sudah datang tentu mereka nggak punya lagi hujjah. Ya. Kenapa? Karena rasul sudah peringatkan. Nah, maka dari ayat ini bisa kita ambil dalil bahwasanya tidak bisa berhujjah dengan qadar. Kenapa? Nah, lihat lanjutannya. Walau kana al-qadaru, artinya Rifki. Dan sekiranya takdir bisa menjadi hujjah bagi mukhalif. Sebagai hujjah untuk berselisih. Mukhalif orangnya. Untuk bagi orang-orang yang menyelisihi atau orang-orang yang mengingkari risalah. Orang mengingkari. Dan sekiranya qadar atau takdir bisa menjadi hujjah bagi orang yang melanggar, lam tantafi bi irsalir rusul. Tentu mereka tidak bisa meniadakan risalah rasul. Nah, dengan risalah rasul. Irsal rasul dengan pengutusan rasul. Pengutusan rasul. Nah, li'anna al-mukhalafah ba'da irsalihim, karena penyimpangan setelah diutusnya mereka para rasul itu terjadi karena takdir Allah. Paham maksudnya, Rizky? Apa? Paham maksudnya ini? Iya. Apa maksudnya? Apa namanya? Karena apa? Mereka menyimpang. Ini bukan lam tantafi ya, lam taktafi seharusnya. Ini dengan kaf seharusnya. Tidak cukup. Tidak cukup. Di annal mukhalifat. Maksudnya apa? Seandainya bisa berhujjah dengan qadar, tentu orang-orang yang mukhalif, orang yang menyelisih rasul, tentu bisa menjadikan ini sebagai hujjah setelah diutusnya rasul. Kenapa? Karena penyimpangan setelah rasul diutus, ada penyimpangan nggak? Ada, ya kan? Ya, ada penyimpangan yang terjadi setelah diutus. Tetap, maksudnya setelah rasul diutus tetap ada penyimpangan. Tapi di ayat ini Allah tetapkan bahwasannya fungsi diutus rasul supaya apa? Supaya tidak ada yang membantah Allah nanti di akhirat dengan keputusannya. Ya, kenapa? Karena pemberi peringatan sudah datang kepada kalian. Kenapa kalian ingkari? Ya. Seandainya bisa berhujjah dengan qadar, tentu ayat ini menjadi kurang sempurna. Ya, kenapa? Berarti tidak cukup dengan utusan rasul, tapi juga bisa berhujjah dengan qadar. Ya, maksudnya nanti rasul sudah datang ini dan kita sudah dengar berita yang dibawa oleh rasul, tapi kita juga mengingkari. Nah, lalu ketika di akhirat kita berhujjah bukan dengan pakai ini, tapi dengan qadar. Ya, maka ini membantah orang-orang yang berhujjah dengan qadar. Karena apa? Karena Allah cukupkan dengan rasul saja. Ya, Allah utus rasul sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira supaya apa? Supaya tidak ada hujjah bagi mukhalif. Ya, ketika sudah datang peringatan, tidak ada hujjah bagi mereka nanti di akhirat terhadap apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa, dari kesyirikan misalnya. Ya, maka tidak ada tempat berhujjah dengan qadar lagi. Ya. Nah, cukup dengan rasul saja. Ya, paham maksudnya ya? Baik. Ada yang mau baca lagi? Insyaallah kita sampai yang ketiga. Sedikit lagi. Al-Thalith, Ar-Rabi', Al-Khamis. Ya, lumayan panjang ya. Ada yang mau baca? Dikit dong. Thalith. 55.
Anak Tafadhal Fathur. Asalisu. Setelah kita ambil satu poin lagi, asalis. Ini bantahan yang ketiga terhadap batilnya hujah orang yang berhujah dengan qadar. Ini hadis lagi lah. Fathur. Ma rawahu. tunggu. Ma'aful Bukhari wa Muslim wal lafzu lil Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah faqala rajulun minal qaumi ala apa Nattakila. Ya Rasulullah. Qala La malu. Nah, titik ini. La titik. I'malu. I'malu fakullu Muyassarun. Fakullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Ya, ini enggak ditulis. Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa al-ayah wa fi lafzi Muslim fakullun muyassarun lima khuliqa lahu wa amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil amali wa naha anil ittikali alal qadar. Mumtaz. Artikan. Yang ketiga. Dan yang ketiga bantahan terhadap orang yang berhujjah dengan qadar. Nah, ini bantahannya. Yaitu apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lafaz Bukhari dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ma minkum min ahadin. Tidaklah seorang dari kalian kecuali telah ditulis tempatnya di neraka atau di surga. Ya, ini dalil bahwasanya posisi kita di akhir zaman itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita penghuni neraka, penghuni surga itu sudah tertulis sudah. Ya. Lalu faqala rajulun. Maka seorang berkata dari sahabat maksudnya. Maka seorang berkata dari sahabat, Allah natakil ya Rasulullah, apa artinya? Natakil apa? Pak, siapa yang tahu natakil? Dari kata wakala yakilu ya. Ya, akhirnya kita cukupkan saja dengan qadar ya Rasulullah. Tawakal ya. Kalau gitu kita tawakal saja ya Rasulullah. Ngapain juga beramal lagi? Ya, dalam riwayat lain gitu lafaznya. Fafi mal amal. Buat apa lagi beramal? Ya Rasulullah, kalau nama kita sudah ada di neraka surga, buat apa lagi beramal kan gitu? Apakah cukup kita tawakal saja? Nah, apa kata Rasul? Hadis riwayat Bukhari ya. Lihat bagaimana lihat ini hadisnya apa? La. Kata Rasul apa? Tidak. Jangan kalian bersandar dengan qadar saja. I'malu. Tapi beramallah. Buatlah. Semuanya Qulun muyassarun, karena segala sesuatu dimudahkan menuju tempat dia tadi. Tsumma qara'a. Kemudian dia membaca siapa ini? Rasul. Kemudian Rasul membaca ayat Amma man a'ta wattaqa. Ini dalil Al-Qur'an. Bahwasanya kita itu dimudahkan menuju tempat kita surga dan neraka. Ini Masya Allah. Maka ketika kita merasakan diri kita sudah di jalan hidayah, di jalan Islam, maka bersyukurlah. Ya, maksudnya bersyukurlah. Maksudnya kita insya Allah jalan ke surga itu mudah. Ya, maka kita berusaha bagaimana jalan ini kita tetap di jalan ini ya. Karena kata Rasulullah SAW semua dimudahkan menuju jalannya. Misalnya kita bisa melihat di dunia ini sikap posisi kita itu bisa kita rasakan. Misalnya kita ini menempuh jalannya enggak gitu kan? Atau sudah keluar dari jalurnya. Nah, gitu. Mana dalilnya Al-Qur'an? Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi, bersedekah
wattaqwa, orang yang bertakwa. Apa lanjutannya? Wa saddaqa bil husna, dan yang membenarkan dengan baik. Apa balasan, apa jawab syaratnya? Apa jawabnya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan dia menuju jalan yang mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, ya, maka maksudnya orang-orang yang memang berbuat, orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan perbuatan maksiat, lalu dia sedekah dan dia bertakwa, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Nah, ini maksudnya. Wa fi lafzil muslim, dan dalam lafaz muslim, maka setiap yang dimudahkan, setiap individu, fakulun, setiap orang dimudahkan lima khuliqa lahu, karena apa yang sudah diciptakan untuknya, posisinya di surga atau di neraka, di maksudnya. Setiap orang dimudahkan terhadap tempat menuju tempat duduknya. Makan kan tempat duduk ya. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beramal. Dan melarang dari bertawakal kepada qadar. Melarang dari bersandar kepada qadar saja. Nah, ya paham ya, ini hadisnya sangat jelas sekali. Dan ini hadis yang menjadi pegang kita dalam bab qadar. Nah, dalam bab qadar bahwasanya semua sudah tertulis, tapi kita kan nggak tahu posisi kita itu di mana. Nah, maka Rasul memberi petunjuk bahwasanya kalian itu akan dimudahkan. Kalian nggak tahu, tapi jalan menuju situ tuh bisa kita tempuh. Nah, kalau kita menempuh jalan itu, insya Allah mudahkan ke surga. Ya. Sebaliknya, kalau kita tempuh jalan-jalan ahli neraka, maka Allah mudahkan juga jalan menuju neraka. Ya. Nah. Baik. Masih ada 5 menit lagi. Baik. Fadal. Satu lagi. Ar-Rabi'u, anna Allah Ta'ala amara al-'abda wa nahahu wa lam yukallifahu illa ma yastati'u. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha walau kana al-'abdu mujbaron alal fi'li lakana mukallafan bima la yastati'u al-khalasu minhu. Wa hadza batilun, lidzalika idza waqa'at minhu ma'siyatu bijahlin aw nisyanin aw ikrahi fala itsma alaih li'annahu ma'dzurun. Baik, mumtaz. Kita artikan nomor 4 ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Masya Allah, lihat bagaimana Syekh membantah hujah orang-orang yang menjadikan qadar sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Bantahnya nggak cukup 1, 2 sampai 6 ya. Yang keempat apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amaral amda wa naha, sudah memberikan perintah dan larangan. Maksudnya perintah Allah dan larangan itu sudah jelas, sudah termaktub dalam Al-Quran dan dalam hadis. Walam yukallifhu, dan dia tidak membebani seorang illa ma yastati', kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan saja. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani seorang kecuali dengan kesanggupannya. Nah, lihat, walau kana al-'abdu mujbaran, seandainya seorang hamba mujbar alal fi'li, mujbar itu maksudnya apa? Ini jabariyah. Ya, jabariyah, mujbar itu artinya mengikut saja. Atau yang terpaksa. Mujbar itu artinya yang dipaksa.
mujbar. Seandainya seorang hamba itu seorang hamba itu adalah mujbar terhadap perbuatannya, maksudnya dia hanya ikut alur saya, maksudnya tidak ada punya kehendak, itu namanya mujbar. Ya, dipaksa maksudnya. Lakana mukallafan bima la yastati'. Tentu seorang hamba itu adalah dibebani, mukallaf artinya dibebani. Tentu dia dibebani terhadap apa yang dia tidak sanggup, al-khalasu minhu, tidak sanggup untuk mengerjakannya. Jadi kalau kita mujbar alal fi'li, seandainya kita dipaksa untuk melakukan perbuatan, semua perintah, tentu ini adalah sesuatu yang tidak sanggup. Ya, misalnya betapa banyak perintah yang kita nggak sanggup kerjakan maksudnya. Berarti ini menandakan bahwasanya kita bukan mujbar. Maksudnya bukan berjalan sesuai dengan bukan karena kehendak. Tapi kita punya pilihan. Kita sanggup nggak atau kita tidak sanggup. Ya, ada perbuatan, ada perintah yang ternyata kita nggak sanggup. Maka kita kerjakan semampunya saja. Ini bantahan terhadap orang mengatakan kita di mujbar. Ini kelompok Jabariyah. Jabariyah itu kan dia kata Jabaro Yajbaru. Ya. Itu kita ini adalah seperti seorang yang sudah terkurung dan hanya ikut alur saja katanya. Wahada batil. Maka kelompok Jabariyah ini atau pendapat mereka ini batil. Walizalika, oleh sebab itu idza waqa'at minhu ma'siyah bijahal. Ya, oleh sebab ini jika terjadi atau jika muncul dari kita perbuatan maksiat bijahlin karena tidak tahu ilmu, bodoh, atau nisyan atau karena lupa, atau ikrah atau karena dipaksa, wala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Kalau ada seorang berbuat maksiat karena bodoh, misalnya karena nggak tahu itu dosa, atau karena dia lupa atau karena dipaksa, ini nggak ada dosa. Wala isma alaih. Li'annahu ma'zur, karena dia ada uzur, ya, maka karena dia punya uzur. Ya. Baik, sampai 4 ini insyaallah. Yang kelima, keenam, selanjutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan satu pertemuan lagi selesai kitab ini, satu atau dua lagi ya, insyaallah. Dan insyaallah nanti kita lihat bagaimana kita kelanjutannya, insyaallah nanti kita lihat lagi insyaallah. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Pak Guru, nanya dikit Pak Guru. Ya. Bagaimana tentang ungkapan orang bahwa kita ini hidup sebagai wayang, bagaimana tergantung dalangnya? Berarti itu Jabariyah ya? Itu Jabariyah, betul. Jabariyah itu mengatakan kita ini seperti kapas yang ditiup angin katanya. Kemana takdir membawa, udah kita ke sana katanya. Itu yang Jabariyah. Iya. Jadi nggak benar ya? Nggak benar. Ya, yang betul gimana Pak? Yang betul Pak? Yang betul kita ini punya kehendak. Ini tadi. Ahlussunnah mengatakan kita ini punya masyiah, punya iradah. Maksudnya kita berbuat amal baik itu karena kehendak kita, betul? Kita berbuat karena kehendak kita ya kan? Kenapa antum karena pilihan antum ya kan? Iya. Kenapa antum mau beriman kepada Nabi, mau beriman kepada Rasul, mau sholat? Karena pilihan. Karena keinginan antum. Nah, maka antum dibalas karena perbuatan itu. Perumpamaannya, ilustrasinya gimana Pak? Ilustrasinya itu nanti ada Pak. Insya Allah nanti ada. Di bawah ini nanti dikasih ilustrasi sama Syekh. Oh gitu. Insyaallah. Iya deh. Baik. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum.